Dapat kita ketahui baru-baru ini banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi, terutama di dalam institusi pendidikan itu sendiri yang seharusnya sebagai tempat yang aman untuk menimba ilmu. Pelecehan seksual seperti yang kita ketahui adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Mungkin terjadinya pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang seharusnya diletakkan pada perspektif gender, di mana pelecehan seksual merupakan manifestasi dari besarnya sistem patriarki, di mana laki-laki merupakan pengatur kepercayaan sosial, atau bahkan beragam persoalan sensitif cenderung menimpa kehidupan kaum perempuan, di antaranya kejahatan kekerasan seksual atau sexual violence, dan pelecehan seksual atau sexual harassment. Pelecehan seksual merupakan kasus yang saat ini menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat khawatir akan keselamatan dirinya dan orang-orang di sekitar, terutama orang tua yang merasa khawatir dengan keselamatan anak mereka, bahkan ketika sedang di dalam institusi pendidikan. Hal ini dikarenakan korban dipandang sebagai sosok yang lemah di mata pelaku yang biasanya merupakan orang-orang dewasa atau orang yang lebih tua dari korban, bahkan yang memiliki kekuasaan sekalipun. Korban lebih mudah untuk diancam atau dijanjikan akan diberikan sesuatu yang pada akhirnya masuk ke dalam perangkap pelaku pelecehan seksual. Lemah lembut menjadi karakter yang melekat pada perempuan. Tak jarang hal ini menjadi titik lemah dan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Tindak pelecehan pada perempuan seringkali terjadi karena ia dianggap tak berdaya melawan. Walau begitu, nyatanya masih banyak korban kekerasan dan pelecehan seksual justru enggan untuk melapor dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Akibatnya, kasus demi kasus makin banyak yang muncul karena kurangnya pemahaman dan penanggulangan atas kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi. Adanya tekanan sosial, malu, dan lemahnya hukum menjadi pemicu kenapa angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih terbilang tinggi. Di satu sisi, hal ini juga membuat korban merasa tersudutkan dan tertekan, bahkan hingga depresi. Maka dari itu, kami hadir di sini untuk membahas dan mengedukasi lebih dalam mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Oke, selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat ya, semangat para mahasiswa. Oke, nah di kesempatan siang hari ini, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Jibral Imperialdai. Nah, saya di sini sebagai mahasiswa aktif psikologi S2 pasca sarjana di Unisba yang kebetulan sekarang lagi di tingkat akhir. Nah, saya juga pernah menjabat menjadi seorang wakil presiden mahasiswa di S1 Unisba periode 2014 dan 2015. Dan di tahun 2015 sampai 2019 saya menjabat sebagai staf penelitian dan pengembangan di Himpaudi, Jawa Barat. Nah, kebetulan pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ilmu mungkin ya bahasanya. Karena saya nggak mau terkesan menggurui. Nah, di sini siang hari ini saya akan mencoba sharing ilmu terkait dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, kalau misalkan teman-teman udah lihat di share screen saya ini, di sini udah ada tulisan kekerasan seksual atau sexual harassment ya, dengan lambang tangan seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat atau menginterpretasi arti dari tangan ini kan pasti adalah sebuah penolakan ya.
Jadi sesuatu yang tidak mau diterima gitu. Menjadi sebuah penolakan. Nah, emang ada gitu orang yang mau ingin menerima seksual harassment ini atau pelecehan seksual, kan nggak mau gitu ya, nggak mungkin. Makanya si lambangnya mungkin seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk perlahan untuk mengetahui apa sih itu kekerasan seksual gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di slide, apa sih gitu kan? Nah, menurut KBBI menyebut bahwa pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan menurut beberapa ahli, pelecehan seksual itu adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Nah, bentuknya itu dapat berupa ucapan, berupa tulisan, berupa simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Jadi pada intinya pelecehan seksual ini adalah kata kuncinya ini dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Jadi kalau misalkan ada orang unsurnya suka sama suka, itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Karena unsurnya ya suka sama suka gitu. Sedangkan inti dari pelecehan seksual itu adalah tadi secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh si korban itu. Oke ya, sampai sini kita clear dulu nih apa sih pelecehan seksual gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk perilakunya nih. Apa aja sih? Nah, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah pelecehan fisik, kedua ucapan verbal atau komentar, ketiga pelecehan secara nonverbal, keempat pelecehan visual, dan kelima pelecehan psikologis atau emosional. Nah, yang paling umum itu biasanya pelecehan secara fisik ataupun secara verbal. Nah, mungkin kawan-kawan udah tahu ya contoh-contohnya gitu. Kalau misalkan pelecehan fisik itu seperti menyentuh anggota tubuh misalkan, atau mengelus, atau mencium, itu ekstrimnya, atau memeluk juga itu ekstrimnya. Nah, ada juga yang so akrab gitu ya, ngekaleng kalau bahasa Sundanya. Nah, mungkin itu bisa dijadikan salah satu bahan diskusi ya, apakah ngekaleng orang ini tuh termasuk pelecehan seksual atau enggak gitu. Nah, karena biasanya pelecehan seksual ini harus kita bandingkan dengan budaya situasi sosial. Jadi misalkan mungkin di Meksiko sana ada yang budayanya itu kalau misalkan misalkan si A sama si B nikah nih. Si A ini laki-lakinya, B ini perempuannya. Nah, kalau misalkan si A sama si B mau nikah, si perempuannya ini harus dicoba dulu nih sama orang tuanya. Nah, apakah itu termasuk pelecehan seksual? Nah, who knows gitu ya. Mungkin menurut orang-orang Meksiko di sana itu nggak termasuk pelecehan seksual gitu. Maka dari itu harus coba kita bandingkan dengan situasi sosial di kita itu kayak gimana sih secara antropologisnya gitu ya. Nah, terus yang kedua itu ada ucapan verbal atau komentar. Nah, ucapan verbal atau komentar itu seringlah kita jumpai ya di kantor atau di sekolah. Dulu mungkin anak-anak SMA tuh ngelihat yang agak sedikit seksi atau semok biasanya dikatain gitu. Yang dikatain tuh bentuk fisiknya. Ada yang memang langsung bentuk fisiknya, ada juga yang nyepet gitu ya. Nah, itu sama-sama aja sebenarnya eh, termasuk pelecehan seksual juga dalam bentuk verbal walaupun tidak secara langsung. Nah, berikutnya ini pelecehan secara nonverbal. Nah, kayak gimana sih bentuknya gitu ya? Nah, salah satu contohnya misalkan eh, ada cewek nih. Kita sebagai laki-laki, terus kita tahu bahwa cewek itu misalkan seksi ya taruh kata nih. Terus kita tiba-tiba mengeluarkan lidah gitu.
Nah, itu tuh salah satu bentuk pelecehan seksual secara nonverbal. Karena tadi ya si korbannya merasa terintimidasi gitu. Apa sih ini orang kok mengeluarkan ekspresi-ekspresi seperti itu gitu. Atau kadang memberikan simbol-simbol tangan gitu ya. Kalau di Sunda ya tahu sendirilah simbolnya kayak gimana gitu. Nah, itu pelecehan-pelecehan yang dilakukan secara nonverbal. Nah, yang keempat itu pelecehan secara visual. Artinya apa? Nah, artinya adalah kita memberikan atau pelaku itu memberikan gambar-gambar yang bernuansa seksual kepada si korbannya melalui texting misalkan atau melalui DM Instagram atau melalui email. Nah, itu bentuk-bentuknya tuh visual tuh. Ya, Bu, ada foto, ada video mungkin dan lain sebagainya gitu. Cuman memang itu termasuk dalam bentuk pelecehan visual karena kan nggak tahu ini siapa orang teh ujuk-ujuk ngirim gitu gambar seperti ini maksudnya apa. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual secara visual. Apalagi kalau misalkan maaf ya, mungkin kita udah sama-sama dewasa, misalkan ada yang dadanya begitu besar, tiba-tiba dikirimin buah semangka gitu kan foto. Ya, orang pasti menginterpretasinya akan berbeda-beda ya. Nah, cuman orang yang sensitif yang merasa mungkin nah itu akan berpikir bahwa oh ini kayaknya nyepet saya nih. Dan itu bisa dijadikan sebuah pelecehan seksual juga. Cuman itu perlu bukti lebih dalam gitu. Apakah memang makna interpretasinya itu benar atau tidak gitu ya. Nah, yang terakhir, ini pelecehan psikologis secara emosional. Maksudnya apa sih secara psikologis ini? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang punya pacar nih, hati-hati nih. Yang cewek-cewek ya, hati-hati karena mungkin secara nggak langsung si laki-laki itu akan ada sedikit mengancam ketika tidak memberikan sesuatu. Nah, si cewek ini akan diancam gitu. Ayo dong kayak gini, kalau enggak kita putus misalkan. Nah, ada ancaman-ancaman seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan dalam bentuk pelecehan seksual yang eh, apa ya terlalu vulgar, misalkan contoh mengechat eh, pacar kita atau murid kita atau bawahan kita mengajak kencan misalkan berkali-kali walaupun udah nggak dibales sama kitanya misalkan apa sih ini orang nggak diwaro tapi orang ini terus aja ngechatin ayo dong maksa gitu bahkan sampai mengancam. Nah itu mengeksploitasi emosional kita ini teh apa sih maksudnya gitu kan. Nah itulah yang dimaksud dengan pelecehan psikologis atau pelecehan emosional. Kami sini paham ya gampang bentuk-bentuk perilakunya tadi. Nah, sekarang kita masuk nih pada dampak kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu biasanya kalau orang sudah terkena pelecehan seksual, itu ada dampak-dampak tertentu tergantung signifikansi dampak pelecehan seksual itu kepada si korban. Nah, ada misalkan si A sama si B. Yang si A itu orangnya terlalu pride banget gitu ya, bahwa wah ini saya tuh hebat, saya tuh keren gitu, saya tuh cantik. Nah, sama si B yang biasa aja. Nah, ketika perilaku pelecehan seksualnya sama misalkan ya, mungkin kemarin-kemarin lagi marak berita di begal, begal payudara gitu ya. Nah, ini pasti akan mengalami traumatis yang berbeda-beda apa ya, tergantung dari si personality individunya itu masing-masing gitu. Bagaimana si individu ini menganggap kalau stimulus begal payudara itu menjadi sesuatu yang sangat merugikankah atau tidak gitu. Karena nanti tampilan perilakunya pun akan menjadi berbeda. Jadi sekali lagi dampak pelecehan seksual masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Jadi tidak selalu tok seperti itu gitu. Nah, cuman kita akan mengulas dampak kekerasan atau pelecehan seksual ini secara general. Nah, yang pertama, ini adanya gangguan emosional. Nah, artinya membuat emosi menjadi tidak stabil ya. Menjadi buruk gitu. Si moodnya tuh mau ngapa-ngapain tuh jadi malas gitu.
Nah, terus yang kedua bisa juga berdampak pada perilaku. Minimalnya menjadi lebih malas dan merasa kurang bergairah ketika melakukan aktivitas sosial. Nah, yang ketiga, kognitif. Dampaknya tuh menyerang kognitif juga. Kenapa? Menjadi lebih sering melamun, konsentrasinya menurun, dan pikirannya kosong. Karena biasanya orang yang sudah mengalami pelecehan seksual itu kan ada konflik emosi yang terjadi di dalam diri. Apakah itu akan terselesaikan atau tidak? Kalau misalkan ternyata konflik emosionalnya itu tidak terselesaikan, maka kemungkinan besar individu ini akan menjadi apa ya? Kalau bahasa istilah psikologinya fobia mungkin ya. Jadi tidak realistis dalam memikirkan satu stimulus yang sudah terjadi pada dirinya gitu. Nah, tadi ya, ini dampak-dampak yang ringan. Jadi kalau misalnya orang udah melakukan pelecehan seksual kan biasanya suka ngelamun gitu. Wah, saya diginiin kemarin. Jadi mungkin yang harga dirinya awalnya 100% tiba-tiba merasa turun menjadi 70% misalkan. Sehingga dia jadi banyak ngelamun, banyak mikirin, aduh saya gimana ya, aduh mau cerita malu, tapi nggak cerita juga nggak enak gitu kan. Jadi serba galau nih, mau cerita atau enggak. Nah makanya biasanya korban pelecehan seksual itu ada yang lebih memilih memendam gitu kan. Nah memendam ini pilihannya dua, antara dia takut karena si pelaku mengancam, memang ada ancamannya gitu ya, secara real, atau yang kedua memang si korban ini malu untuk membicarakan si kasus pelecehan seksualnya ini. Takut dan malu pun bercampur menjadi satu sehingga dia konflik emosional. Karena nggak mungkin kan ada orang yang diperkosa tiba-tiba bilang ke orang tuanya bahwa saya diperkosa. Mungkin ada tapi jarang gitu. Karena orang pasti akan berpikir malu. Nah, orang tidak ngomong atau tidak cerita itu dalam rangka apa sih? Mungkin kalau dalam istilah psikologinya dalam rangka melindungi egonya, ya melindungi egonya gitu. Karena ketika kalau saya bicara, wah saya pasti bakal dimarahin orang tua, saya akan dijudge sebagai anak nakal, belum lagi di lingkungan sosial saya akan dijudge sebagai orang yang bla 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 gitu. Nah, jadi memang sulit untuk bisa apa ya secara mandiri mengungkapkan bahwa saya adalah korban pelecehan seksual. Maka dari itu perlu adanya dukungan sosial. Ada teman yang bisa diajak ngobrol atau ada teman dekat atau ada orang yang dipercaya untuk bisa menyampaikan cerita-cerita tersebut gitu. Bahkan kepada orang yang dipercaya aja si orang korban pelecehan seksual ini terkadang malu gitu dan enggan untuk menceritakannya gitu. Karena itu aib kan ya sesungguhnya. Nah, yang keempat ini efeknya itu adalah yang paling parah nih ya. Itu bisa menjadi PTSD. PTSD, depresi, self harm dan bunuh diri. Sekali lagi karena yang namanya pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan yang sangat mempengaruhi konflik emosional gitu ya. Sehingga orang bisa menjadi trauma. Karena waktu itu saya pernah, waktu saya S1 tahun 2015, saya mendapatkan kasus. Jadi ada anak diperkosa oleh orang tuanya, ayah tirinya waktu itu. Nah, si anak ini setiap kali mau keluar rumah, yang dia lakukan adalah memakai celana sebanyak 7 lapis. Celana dalamnya 4 lapis, celananya 7 lapis. Coba bayangkan. Jadi dia tuh kalau jalan memang jadi kayak terlihat gendut gitu ya. Ya karena memang si celananya yang begitu numpuk gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan? Nah, karena itu adalah salah satu upaya dalam bentuk pertahanan diri, takutnya ada stimulus yang sama. Takutnya orang-orang ini akan mencoba memperkosa dirinya gitu. Jadi dia udah mempertahankan dan mempersiapkan diri dengan cara tadi si apa? Si celananya gitu ditebal-tebelin. Nah, itu
sangat bisa terjadi kepada orang-orang ya, terutama anak usia remaja yang memang masih dalam tahap perkembangan pembentukan ego gitu. Kalau dari secara psikologisnya. Nah, terus juga mungkin orang bisa menjadi depresi karena kehilangan harga diri. Jadi harga dirinya menurun gitu. Wah, saya udah nggak berarti lagi nih. Atau misalkan dalam taruh katakan eh, dalam budaya atau kultur Indonesia ini keperawanan itu sesuatu yang suci gitu ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri, tapi kalau saya melihat di Indonesia itu seperti itu gitu. Sehingga kalau orang yang baru kehilangan keperawanan pasti galau gitu berpikirnya, wah saya udah nggak perawan nih, wah saya udah nggak berarti nih. Nah, hal-hal yang demikian bisa menyebabkan seseorang menjadi depresi gitu. Dan mungkin endingnya mungkin orang karena merasa sudah tidak berharga gitu ya hidup di dunia ini karena harga dirinya udah hilang bisa menjadi bunuh diri. Nah itu adalah efek terburuk dari seseorang yang melihat atau menganggap stimulus pelecehan seksual ini secara dahsyat gitu ya. Dan ya memang itulah si dampak-dampaknya gitu. Ada yang ringan dan ada yang dahsyat. Sampai sini dapat dipahami ya teman-teman. Nah, berikutnya, ini kekerasan dan pelecehan seksual ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja yang kenanya. Nah, bisa di kantor, bisa di tempat cuci mobil, bisa di masjid, bisa di pesantren, bisa di lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi hati-hati kepada teman-teman wanita maupun laki-laki. Sekali lagi bahwa kekerasan dan pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja gitu ya. Nah, ini kita lanjut kepada stigma pelecehan seksual. Nah, jadi menurut beberapa penelitian nih, kebanyakan orang melakukan pelecehan seksual secara terus-menerus apabila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan. Ya, sekali lagi tuh, apabila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan. Jadi si orang tuh akan terus melakukan pelecehan seksual kalau misalkan si korbannya tadi tidak berdaya dan tidak menunjukkan penolakan. Nah, kondisi tersebut ada pada situasi hubungan yang sifatnya otoriter, menuntut kepatuhan, pria merasa lebih superior dibandingkan wanita, dan menimbulkan perasaan malu bila bentuk pelecehan seksualnya yang terjadi diketahui orang. Tadi ya, korban pelecehan seksual pasti bakal malu gitu kalau dia teh udah dilecehkan gitu. Jadi akan sulit penuh pertimbangan ketika seseorang ingin bercerita bahwa dirinya menjadi korban pelecehan dan kita harus hargai itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang terkena dampak pelecehan seksual, terus dia nggak cerita, kamu sih nggak cerita. Nah itu kita jadi kurang empati gitu. Adapun caranya nggak harus memaksa seperti itu. Jadi kita hanya bertanya pertimbangan-pertimbangannya aja kenapa kamu sampai nggak cerita gitu. Dan tidak perlu menyesali perbuatan itu gitu. Nah disitulah bentuk empati kita terhadap korban pelecehan seksual. Nah jadi stigma ini kita balik lagi ke stigma ya bahwa cewek itu kebanyakan tidak melawan. Bener gak? Ya saya nggak tahu ya bener atau enggaknya. Cuman secara kultural gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari zaman dulu, zaman Firaun gitu ya, zamannya raja-raja terdahulu, bahwa perempuan ini memang dididik atau dikesankan ya, dikesankan sebagai sesuatu yang harus menuruti, sesuatu yang pasif gitu. Bahkan hadiah untuk raja pun biasanya wanita gitu. Karena jarang ada cewek menjadi raja terus dibawain hadiahnya laki-laki. Nggak ada. Ya kalaupun ada sangat jarang sekali gitu ya. Cuman memang keseringannya kita mempotret bahwa seorang wanita ini adalah seorang yang harus pasif dan juga penurut gitu. Nah, apalagi ditambah kondisinya dalam situasi yang menuntut ada sifat-sifat
keotoriteran. Contohnya kayak misalkan di kerjaan atasan dan bawahan. Kamu kalau nggak ngikutin perintah bos, kamu bakal saya pecat atau kamu bakal saya persulit. Nah, begitupun di tingkat pendidikan yang sekarang sedang marak ya. Karena rata-rata biasanya menjadi dosen pembimbing gitu. Kalaupun nggak dosen pembimbing ya dosen biasa gitu. Nah, cuman tetap bahwa dosen ini mempunyai otoritas terhadap si mahasiswanya itu sendiri. Sehingga si dosen ini mungkin akan mengancam atau mengiming-imingi sesuatu gitu kan. Nah, ketika si korbannya ini menolak, si dosen ini ya dengan kuasanya memberi nilai yang rendah, yang tidak sesuai dengan fakta gitu. Nah, itulah bentuk otoritas yang disalahgunakan. Nah, tapi memang itu menjadi salah satu pemicu ya, pemicu terjadinya pelecehan seksual. Nah, ini ada gambar nih ya, cewek lagi dipegang roknya, lagi diangkat. Kira-kira ini tangan cewek atau tangan cowok ya? Ya terserah lah, mau tangan siapa. Yang pasti ini adalah salah satu bentuk pelecehan seksual gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut kepada faktornya nih. Kenapa sih mungkin teman-teman bertanya gitu kan? Kenapa ya ada orang-orang yang berbuat cabul gitu kan? Nah, ternyata menurut penelitian yang pertama ini poinnya adalah korban mudah ditaklukkan. Ingat nih, korban mudah ditaklukkan. Tadi ingat stigma sebelumnya bahwa korban tidak melakukan perlawanan. Oke? Itu yang harus teman-teman tekankan bahwa ketika mungkin auzubillah min zalik nih teman-teman mendapatkan pelecehan seksual di tingkat pendidikan gitu khususnya dengan dosen-dosen. Nah, tugas teman-teman di sini adalah melawan dengan cara apa ya? Tentu dengan tidak langsung mengadu gitu kan, tapi ngobrol dulu ke kaprodi, misalkan ngobrol, Bu, saya minta ganti pembimbing, saya mungkin ada masalah, Bu. Kayak gitu kurang lebih. Nah, pria menganggap bahwa wanita lebih lemah sehingga ditempatkan dalam posisi subordinasi yang harus dikuasai gitu ya. Terus yang kedua, mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil. Nah, jadi misalkan bisa aja si pelaku ini pernah mengalami kekerasan seksual juga waktu kecil sehingga pas udah besar ingin membalas dendam gitu perilaku tersebut karena wah saya udah diginiin berarti saya harus ngeginiin orang lain. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, pelaku memiliki otoritas atas korban. Nah, tadi yang sudah saya singgung ya. Nih, saya tandain di sini. Nih, otoritas atas korban karena ini yang sedang marak terjadi di perguruan tinggi. Pastikan yang melakukan pelecehan seksualnya dosen terhadap mahasiswa ya, karena dia punya otoritas, bukan mahasiswa ke dosennya gitu. Karena mahasiswa nggak punya otoritas seperti itu. Nah, terdapat penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan. Nah, sehingga pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan dominasi. Nah, tadi ya kembali lagi pada stigma bahwa laki-laki itu merasa lebih superior dibandingkan wanita. Padahal kenyataannya enggak juga gitu ya. Kita semua sama aja, sederajat. Nah, berikutnya sering membaca menonton konten-konten porno sehingga memiliki fantasi nih ya, garis bawahi fantasi nih saya buletin. Fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual. Nah, karena kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya perkembangan zaman saat ini atau saya juga mungkin dari dulu ya, memang adegan-adegan seksual ini tampaknya ada yang nggak lazim gitu. Kayak misalkan ada yang di apa kayak film apa tuh Fifty Shades of Grey ya, yang ditali gitu ya, disiksa gitu karena untuk mendapatkan kepuasan impuls emosionalnya gitu. Atau juga ada yang di tengah jalan, atau juga ada yang di luar, terus biar dilihat orang. Ini udah banyak gitu. Nah,
kebanyakan nonton film-film yang kayak gitu, itu akan mempengaruhi pola pikir otak gitu. Jadi ketika ingin atau ketika saraf seksnya sedang mau gitu ya, nah fantasi-fantasi ini nih yang kepikiran. Mungkin salah satunya seperti itu. Nah makanya buat kawan-kawan, teman-teman hindari ya untuk banyak menonton konten-konten yang berbau porno gitu. Nah, terus yang berikutnya itu adalah hasrat seks yang tidak bisa tersalurkan dengan pasangannya. Nah, hal ini menyebabkan pelaku menyalurkan nafsunya dengan melakukan pelecehan seksual. Jadi misalkan suami istri yang istrinya nggak mau dengan gaya A, nah mungkin si pelaku ini akan mencoba gaya tersebut ke yang lain. Itu mungkin ekstrimnya gitu. Kalau enggak misalkan contoh ringannya ya ketika istri tidak mau melakukan ya suami ke yang lain gitu. Nah cuman batasan realitasnya salah gitu si suami terlalu impulsif, terlalu dikuasai oleh dorongan hawa nafsunya sehingga melakukan ke orang-orang lain yang tidak dikenal gitu. Nah, terus yang terakhir ini adalah exhibitionist. Nah, exhibitionist ini adalah salah satu bentuk penyakit di psikologi ya, dengan memamerkan alat kelamin gitu, dalam rangka mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar. Nah, ketika orang memperlihatkan alat kelaminnya, maka si orang ini akan merasa senang gitu, karena oh saya diperhatikan gitu. Saya merasa dilihat dan menjadi pusat perhatian bagi orang-orang. Nah, ini memang juga merupakan suatu kelainan seksual yang ada di psikologi. Nah, mungkin seperti itu ya penjelasan yang saya bisa jelaskan pada teman-teman. Nah, bagaimana penanganannya? Itu kan pertanyaannya. Terus penanganannya gimana nih, Bang? Kalau terhadap korban dan juga terhadap pelaku gitu. Nah, penanganannya untuk korban, tadi ya saya sudah jelaskan bahwa stimulus pelecehan seksual itu bagaimana cara individu menganggap stimulus tersebut apakah sesuatu yang dahsyat atau sesuatu yang biasa aja. Oke. Nah, bisa dilihat seberapa parah efek traumatis yang terjadi terukur dari bagaimana performance-nya ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kelihatan nih dari perilaku sehari-hari. Ketika korban pelecehan udah terkena nih, set, kena pelecehan. Terus kita balik lagi ke contoh yang remaja, dia tiba-tiba make celana 7 lapis gitu kan, terus celana dalam 4 lapis. Nah itu kan udah ekstrim sekali ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya pun menjadi lebih siaga. Nah berarti kita tahu bahwa oh dampak pelecehan seksual yang dirasakan si korban ini sangat besar sekali. Karena sampai-sampai dia mengantisipasi se ya mengantisipasi sampai sebegitunya gitu ya. Nah, kalau misalkan bagi orang-orang yang ringan, ya tadi mungkin ada kehilangan konsentrasi, mungkin ada mood yang naik turun gitu, menjadi malas-malasan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau misalkan ringan, ini bisa dilakukan dengan konseling atau cognitive behavior therapy. Nah, terus yang kalau misalkan berat, biasanya melakukan upaya untuk hipnoterapi gitu ya. Itu jauh lebih baik untuk mengobati. Atau juga ada terapi EMDR lah, eye movement apa gitu, saya lupa namanya. Nah, itu dosen Unjani itu yang jagonya. Nah, terus juga kalau bagi pelaku penanganannya gimana? Nah, perkuat pengetahuan dan pemahaman serta latih untuk mengontrol diri. Karena gini, ketika kita hanya memperkuat pengetahuan dan pemahaman, pertanyaannya kenapa atuh ya di pesantren ada ustadz yang memperkosa? Padahal secara pemahaman, secara pengetahuan, dia udah sangat jauh lebih oke lah dibanding orang-orang biasa gitu. Nah, ternyata ada yang kurang nih. Kurangnya apa? Latih untuk mengontrol diri.
Bagaimana cara melatihnya? Dengan cara, mungkin kalau dalam Islam, dengan cara berpuasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu adalah kita dilatih bagaimana cara kita menahan impuls dorongan primitif kita. Apa aja impuls dorongan primitifnya? Salah satunya adalah makan dan juga seks. Bahwa itu adalah instingtif primitif yang memang hewan juga melakukan hal itu gitu. Nah, karena kita mempunyai akal, nah tugas kita adalah untuk melatih mengontrol diri. Makanya saya berpikir bahwa memang Islam sangat bagus gitu ya, dan memang tepat penanganannya. Ya mudah-mudahan dengan berpuasa kita dapat mampu mengontrol diri kita dengan baik gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekerasan seksual di bidang psikologi ya. Saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Oke, nah oke, nah mungkin itu sekilas beberapa materi yang bisa saya sharing ke teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan hasil sharing ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan juga kalau misalkan ngebahas tentang bagaimana kok orang ini bisa melakukan pelecehan seksual gitu. Nah, itu nanti jatuhnya akan menjadi studi kasus gitu ya, karena akan sangat panjang pembahasannya gitu. Biarlah psikolog forensik yang akan menilai gitu. Dan juga sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang memang pernah atau sedang mengalami pelecehan seksual, bisa untuk mendatangi P2 TP2A ya. Lokasinya di jalan apa tuh saya lupa. Pokoknya dekat BEC, dekat Unisba. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman datang langsung di sana, teman-teman akan daftar dan diberikan jadwal untuk menemui konselor untuk dimintai data terlebih dahulu. Nah, nanti beres konselor memberikan jadwal, teman-teman datang, teman-teman cerita. Nanti kalau misalkan memang pelakunya masih ada, nah itu akan dimediasi antara pelaku dengan korban. Nah, mediasi di sini adalah dalam rangka untuk melihat apakah pelaku benar-benar mengalami kelainan jiwa atau memang motif tertentu gitu. Nah, nanti biarlah psikolog forensik yang akan mengukur atau mengakses gitu ya hal tersebut. Dan juga nanti teman-teman sebagai korbannya itu di sana ada rumah aman. Jadi ada rumah aman P2TP2A, nanti teman-teman ditaruh di situ gitu. Apabila nanti terbukti bahwa korban pelecehan seksual ini secara sengaja gitu ya melakukannya tanpa ada kelainan jiwa dalam dirinya, maka nanti akan diarahkan ke lembaga bantuan hukum di P2TP2A untuk diproses terkait dengan perilaku pelecehan seksualnya. Jadi udah langsung hukum pidana tuh. Hukum pidana masuk, nanti tinggal bagaimana keputusan hakim untuk memidanakan atau memenjarakan si pelaku tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau teman-teman pernah mengalami dan efeknya masih terasa sampai sekarang, bisa dikonsultasikan ke P2TP 2A, ataupun teman-teman yang sedang mengalami bisa langsung dilaporkan ke P2TP2A. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masalah pelecehan seksual seakan tak ada habisnya. Ditambah dengan segala pro kontra di dalamnya, pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa dari korban pelecehan seksual telah ada yang sadar untuk datang ke psikolog. Namun, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdeteksi karena korbannya terlanjur malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain,
dan harus menanggung bebannya sendiri. Faktor lain yang menyebabkan korban enggan untuk berkonsultasi adalah takut untuk mengungkapkan cerita pada orang asing, biaya, waktu, atau tempat yang jauh dari jangkauan. Jadi, kekerasan terhadap perempuan bukanlah budaya, itu kriminal. Kesetaraan tidak bisa datang pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan saat ini. Maka, ayo sama-sama kita kenali, kita cegah, dan kita laporkan para pelaku kejahatan seksual, dan beri pelukan dan ruang untuk para korban.